Wahai para orang tua, sebagai seorang bapak wajib memberi nafkah. Jika dalam keadaan mampu lalu tidak memberi nafkah, hukumnya haram dan dosa besar. Apalagi kadang-kadang cuek, tidak peduli. Haram, dosa besar. Wajib memberi nafkah dalam keadaan apapun, apakah anak bersamanya atau bersama orang lain dan seterusnya. Baik, itu dosa kalau seorang tua lari dari tanggung jawab sementara dia mampu, adalah dosa besar, zalim. Biarpun dia katanya sujud ruku, apalagi jadi ahli ibadah, jadi penceramah keliling misalnya, lalu anaknya nggak kesana, nafkah, haram, dosa, zalim. Tapi kalau seorang bapak memang tidak punya uang, gagal lagi, tetap dia punya tanggung jawab dong. Mungkin dicarikan siapa yang bisa merawat anaknya, dititipkan di pondok pesantren yang gratis misalnya, atau dibawa kemana. Wajib, jangan dibiarkan begitu saja. Itu adalah orang yang hatinya mati. Mana nuraninya, mana batinnya, mana hatinya? Masa membiarkan begitu saja? Mana tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Islam, laki-laki adalah kepala keluarga. Dia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi lahir batin untuk istrinya. Dan dia mengurusi urusan-urusan luar rumah. Makanya dalam surah An-Nisa ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, para laki-laki adalah pemimpin, qawam bagi wanitanya, dan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Dan karena mereka atau laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Dalam surah An-Nisa 34 dijelaskan laki-laki ia adalah sebagai pemimpin, dia qawam, Allah lebihkan beberapa dari wanita, dan dia punya tugas untuk menafkahi. Jadi yang menjadi tulang punggung siapa teman-teman sekalian? Seharusnya laki-laki. Perempuan di dalam Islam sangat dimuliakan. Sebelum dia menikah, kehidupannya ditanggung full oleh ayahnya. Setelah dia menikah, kehidupannya ditanggung full oleh suaminya. Makanya suami fungsinya adalah sebagai qawam, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, dan dia punya tugas untuk menafkahi. Bagaimana kalau perempuan yang bekerja dan punya uang sendiri? Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung, tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Perempuan bukan tulang punggung, mohon maaf, tapi dia adalah tulang rusuk. Dalam artian perempuan dijaga, dilindungi, disayangi, bukan untuk mencari sebagai tanggung jawab pertamanya. Karena tanggung jawab utamanya dalam mencari nafkah adalah laki-laki, bukan perempuan. Wahai suami yang soleh, di saat Anda bekerja mencari nafkah, itu adalah kewajibanmu. Berani menikah harus berani seperti itu. Kemudian di balik itu semua ada pahala besar dari Allah, pengampunan dari Allah. Man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Kalau bekerja seharian, pulang sorenya capek, diampuni dosanya oleh Allah. Kerjanya selama itu, selama bekerja, dianggap seperti jihad di jalan Allah. Bahkan uang nafkah yang diberikan kepada anak dan istri lebih bagus daripada uang itu kalau diserahkan untuk jihad di jalan Allah ke Palestina sana. Ternyata memberikan nafkah kepada istri pahalanya gede. Sadari makna ini. Jangan ogah-ogahan cari nafkah. Tanggung jawab lagi-lagi ngasih nafkah. Kecuali jika seorang laki-laki menjadi tidak mampu karena satu hal, mungkin sakit atau yang lainnya, maka istri berperan adalah wanita mulia, hebat, membantu keluarganya. Tapi pada dasarnya yang berkiprah dalam urusan ekonomi adalah suami. Seperti itu. Dan hendaknya agar termotivasi, hendaknya menyadari